Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kesempatan untuk kita, untuk meningkatkan amal ibadah kita, meningkatkan akhlak, istiqomah dalam hal kebaikan. Namun Ramadan juga menjadi ujian bagi akhlak kita. Bagaimanakah kita menyikapi ujian tersebut? Istiqomah. Istiqomah itu dari kata istaqoma, yastaqimu istiqamatan. Secara etimologi yang artinya adalah tegak lurus. Dan secara terminologi bahwa istiqomah itu adalah berarti kita konsekuen dalam menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, konsisten dalam mengerjakan amal-amal kebaikan. Maka orang-orang yang istiqomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka istiqomah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka mereka tidak akan pernah merasa takut dan mereka pun tidak akan pernah merasa sedih. Ditafsirkan ayat ini bahwasanya orang-orang yang istiqomah, yang sudah menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan kami, lalu kemudian mereka istiqomah, artinya mereka itu tegak lurus, konsekuen dalam menjaga keimanannya, istiqomah, konsisten dalam melaksanakan amal-amal kebaikannya, perintah-perintah Allahnya. Maka ketika mereka sudah berkomitmen bahwa Allah adalah Tuhan kami, menjaga keimanannya dan melaksanakan perintah-perintah Allah, ketika mereka sudah istiqomah, fala khaufun 'alaihim, maka mereka tidak ada rasa takut menghadapi kematian. Mereka tidak akan merasa takut menghadapi hari kiamat. Mereka tidak pernah merasa takut dengan api neraka, karena mereka sudah istiqomah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak akan pernah merasa bersedih ketika di dunianya mereka tidak mendapatkan atau tidak meraih apa yang mereka inginkan karena keistiqomahannya tadi. Karena mereka ibadah murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mereka punya hajat, tapi ketika mereka sudah istiqomah ibadah, mereka tidak akan pernah merasa sedih ketika apa yang diinginkan belum diraihnya, atau tidak sama sekali tidak dapat diraihnya. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan merasa bersedih ketika mereka meninggalkan dunia. Subhanallah. Maka orang-orang yang istiqomah tidaklah begitu mudah menjalankannya, tapi kalau kita bisa melakukannya, justru kita akan mendapatkan 1000 kemuliaan. Sebagaimana para ulama mengatakan, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu derajatnya jauh lebih baik dibandingkan dengan kemuliaan. Karena orang yang dianggap mulia di dunia itu bisa dimuliakan karena hartanya, karena ilmunya. Tapi kalau dilakukan tanpa keistiqomahan, mereka kemungkinannya tidak akan menjadi orang yang dimuliakan manusia atau juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang rahimakumullah, maka
Ramadan ini menjadi ujian bagi akhlak dan keistiqomahan kita dalam hal kebaikan. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita sabar saat berpuasa? Mampukah kita mengendalikan emosi pada saat lapar dan lelah? Dan mampukah kita berbuat kebaikan kepada orang lain? Mampukah kita menjaga sikap, menjaga lisan untuk tidak membicarakan orang lain, bergosip atau mengeluarkan kata-kata yang buruk atau kasar? Karena ini adalah Ramadan itu di mana kita dilatih, dibakar. Yang dibakar adalah dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita dapat mendapatkan istiqomah tersebut, bahwasanya ada beberapa hal atau tips istiqomah dalam kebaikan. Yang pertama adalah niatkan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jadi yang pertama tipsnya adalah agar kita dapat istiqomah dalam kebaikan, niatkan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Ketika kita melakukan sesuatu aktivitas, maka niatkan itu karena Allah. Kalau kita memang sedang melaksanakan, contohlah orang yang istiqomah ketika dia sedang bertadarus Quran, maka niatkan bacaan Al-Qur'annya itu menjadi lebih baik. Dan kebiasaan membaca Al-Qur'annya pun itu lebih baik lagi, lebih kontinu lagi. Jangan kita melakukan baca Quran hari ini 5 juz, tapi besok, lusa, seminggu kemudian kita tidak membacanya sama sekali. Nah, disinilah kita harus bisa meniatkan apa yang kita lakukan itu istiqomah. Kita lakukan istiqomah, dari bacaan yang kita perbaiki, kelakuan akhlak kita pun kita perbaiki. Ataupun ketika kita sedang melakukan aktivitas kerja di kantor atau di pabrik ataupun di jalanan, maka niatkan apa yang sedang kita lakukan itu bukan semata-mata hanya untuk mengumpulkan dunia, bukan semata-mata hanya untuk mendapatkan uang ataupun jabatan, tapi kita niatkan kerjaan kita itu selain mencari nafkah, maka alirkan nafkah kita ini untuk ibadah, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya kita hanya mengumpulkan harta, mencari uang semata, mengejar jabatan semata, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah kita akan jauh dari Allah. Lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa bagaimana caranya mengerjakan sesuatu atau mencari rezeki yang halal. Dan yang terjadi adalah kita mendapatkan rezeki tersebut, dengan cara yang tidak halal. Asalkan perut kita kenyang, asalkan kita dapat. Tidak peduli halal dan haram. Maka yang pertama, niatkan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Lantas yang kedua apa? Agar kita dapat istiqomah dalam hal kebaikan. Yang kedua adalah berdoa, memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena kita ini tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali Allah yang memberikan kekuasaan. Hanyalah Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Mohon kepada Allah agar kita kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, ingat, Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakinkan itu. Lalu kemudian banyak-banyak berkumpul kita dengan orang-orang soleh. Nah, inilah salah satu pentingnya kita duduk di majelis taklim, mendengar ilmu-ilmu, kajian-kajian agama dari para alim ulama, ahli dzikir. Disitulah kita akan mendapatkan nasihat, disitulah kita akan mendapatkan ujangan, amanah, dan juga motivasi agar kita terus melakukan, agar kita terus istiqomah dalam ibadah. Tapi kalau kita sementara menjauh dari majelis ta'lim, menjauh dari ulama,
maka tentunya akan semakin banyak godaan, ujian yang akan melemahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian selain itu juga kita fokus terhadap kebaikan yang kecil, tapi kita lakukan setiap hari. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mampu sehari hanya membaca Al-Quran, hari ini adalah 5 ayat, maka besok lakukan itu lagi. Continue terus. Dan istiqomah itu nilainya ditambahkan dikit. Kalau hari ini adalah 5 ayat, maka besok naikkan jadi 7 ayat. Lusa naikkan lagi jadi 9, 10, dan seterusnya. Dan itu kita lakukan setiap hari. Jangan sampai kita hanya hari ini kita tamat Quran, ataupun kita baca 2 lembar atau 1 juz, tapi setelah itu seminggunya kita tidak baca. Nah, itu namanya belum istiqomah. Maka 4 hal inilah yang harus kita lakukan agar kita istiqomah dalam hal kebaikan. Kalau kita mampu bersedekah hari ini dengan hal yang kecil, maka lakukan besok itu seperti itu lagi, dan ditambahkan sedikit nilainya. Mudah-mudahan ini bermanfaat agar kita istiqomah dalam ibadah dan juga berbuat kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan terhadap apa yang kita lakukan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.